living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so Halo guys, welcome to my channel. Hari ini aku bakal bahas tentang pembakaran tubuh, tentang tetap ngurusin berat badan. Tapi yang ini aku bakal bahas, jadi sebenarnya kalau kamu lagi turunin berat badan itu, kamu bakar kalori atau kamu bakar lemak. So, buat yang penasaran, terus nonton video aku. Kalian nyadar gak sih kalau kita lagi diet gitu ya, misalnya kita itu selalu motong jumlah kalori di tubuh kita. Makanya dari awal juga aku ceritainnya kayak defisit kalori gitu ya. Jadi kalau diet itu kan kita buang kalorinya. Terus juga kalau misalnya nih kamu olahraga, kamu pakai smartwatch tuh yang ada jam menghitung energinya itu. Nah di situ juga sebenarnya kan yang hilang setelah kamu olahraga itu adalah kalori. Jadi sebenarnya kalau kita lagi diet itu kita tuh mau ilangin kalori atau mau ilangin lemak sih gitu ya. Nah di video kali ini aku bakal jabarin ke kalian gimana sih caranya supaya kita itu bakar si lemak, bukan cuman bakar si kalori. Oke? Sebelumnya aku akan jabarin dulu ke teman-teman. Jadi sebenarnya kalori itu apa sih dan lemak tuh apa sih, supaya kalian juga mengerti. Jadi itu sebenarnya yang harus dibakar kalau kita lagi mau kurusin badan tuh yang mana. Jadi kalori adalah nilai yang menunjukkan jumlah energi yang terdapat dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Intinya tuh gini, kalau misalnya nih ada makanan sama minuman, terus kan kita makan nih, nah di situ kan badan kita memproses gitu ya si kalori-kalori makanan ini masuk, lalu ada metabolisme tubuh yang memproses dia untuk menjadi energi. Dan energi ini adalah yang kita gunakan, misalnya kamu lagi kerja, kamu lagi olahraga, kamu lagi jalan, atau kamu lagi bernafas, kamu lagi ada detak jantung, ada semua organ-organ kamu yang bergerak di dalam ini yang bekerja, pembuluh darah segala macam itu kan semua pakai energi. Nah disitulah terjadi pemanfaatan energi. Jadi sebenarnya kalori ini nggak bahaya ya gitu, karena kan sebenarnya hubungannya dengan energi di tubuh kita. Nah tapi lemak ini justru yang harus kita pikirin, karena lemak adalah timbunan atau kumpulan dari energi-energi yang tersisa dan tidak terpakai oleh kita, kemudian disimpan oleh metabolisme kita, diproses dan ditumpuklah menjadi lemak. Jadi ini kita lagi nabung di bank, ini tuh kayak deposito gitu yang jangka panjang simpennya gitu ya, bukan yang jangka pendek gitu. Nah justru lemak ini kok jadi serem ya, karena kalau kita nyimpen di bank sih duit kita seneng ya, depositonya gede gitu. Tapi kalau misalnya lemak, dia susah banget hilangnya, terus kayak udah kesimpan di badan, terus gimana dong cara ngilanginnya gitu. Nah jadi kalian ngerti ya, sebenarnya pembakaran itu kan nggak cuma si kalorinya, tapi sebenarnya ketika kita mau diet dan kita mau ngurusin berat badan, nah yang kita harus bakar itu justru lemaknya, bukan kalorinya. Jadi jangan cuma dihitung kalorinya, bisa jadi kalorinya juga nggak kebakar dengan optimal gitu. Gimana caranya ya supaya lemak-lemak di tubuh kita itu berubah menjadi energi dan kebakar semua, habis, supaya kita juga jadi kurus. Jadi sekarang aku bakal sharing ke teman-teman tips-tips supaya ketika kamu aktivitas, ketika kamu diet itu yang kebakar adalah lemak bukan kalori. Yang pertama, kalau kamu mau lemak kamu itu berubah menjadi energi dan terbakar, kamu harus wajib banget yang namanya defisit kalori. Ini udah nggak bisa dibantah, Pak. Karena misalnya gini deh, aku untuk aktivitas sehari-hari semuanya kebutuhan kalori aku itu ada 1.500 misalnya gitu ya. Dan 500 kan sebenarnya ya balance gitu, jadi ya lemaknya tetap ada di sana, tapi aku juga nggak akan tambah gendut gitu kan. Nah kalau misalnya kamu ngerasa di perut nih ada lemak nih gitu, mau ilangin itu, berarti yang kamu makan nggak boleh 1.500, bisa jadi 1.300, 1.200, atau kalau mau cepet cut 500 deh gitu ya, 1.000. Nah kenapa bisa begitu? Karena ketika kamu defisit gitu ya, berarti kan kalau badan kamu butuhnya 1.500, kamu kasihnya 1.000 doang gitu ya yang kamu makan. Nah 500-nya ini dia akan pakai si lemak tubuh kita. Jadi secara nggak langsung badannya tuh dipaksa untuk si lemak ini harus dipecahin nih kalau kita kekurangan energi nih gitu. Badan akan kasih sinyal dan kemudian metabolisme akan mulai memproses lemaknya, dipecahin menjadi energi dan akhirnya terpakai untuk aktivitas kita. Jadi defisit kalori ini wajib banget dihitung dan dipikirkan dengan baik ketika kamu mau nurunin berat badan. Yang kedua adalah ubah karbohidrat kamu menjadi karbohidrat kompleks.
Ini aku pernah bahas juga di beberapa video-video aku tentang diet, kalian harus nonton semua serinya. Tapi intinya adalah gini sih, jadi karbohidrat itu aku pernah bahas, karbohidrat kan hubungannya dengan glukosa, dan glukosa itu mengangkat insulin pankreas, memproduksi insulin gitu ya. Dan sebenarnya insulin ini kan salah satu tugasnya adalah mengumpulkan si glukosa ini untuk menjadi cadangan lemak gitu. Nah, ketika kamu merubah karbohidrat kamu yang sederhana menjadi kompleks, seratnya kan akan menjadi lebih tinggi sehingga peningkatan gula darahnya juga akan semakin lambat. Jadi perubahan karbohidrat ini juga bisa membantu banget supaya badan kamu tuh nggak terus-terusan melakukan penyimpanan lemak. Jadi selain kita udah bakar dengan defisit kalori, jangan sampai kamu juga tetap aja gitu nimbunin. Nah, di sini adalah proses untuk meminimalisir penimbunan lemaknya. Yang ketiga adalah tingkatkan konsumsi protein. Ya ampun, protein. Aku tuh selalu bahas tentang protein. Tapi kalau konteksnya adalah tentang pembakaran lemak terhadap protein, ini hubungannya adalah dengan massa otot tubuh. Jadi si protein ini kan udah tahu dong kalau protein itu adalah salah satu makanan untuk otot kita gitu ya, secara simpelnya. Jadi semakin tinggi kadar otot kita gitu ya, sebenarnya dia akan membakar kalori dan lemak kita lebih cepat dan lebih banyak. Jadi dengan mengkonsumsi protein, kita secara nggak langsung juga membantu menekan dan menghancurkan lemak-lemak supaya terpakai untuk menjadi energi. Yang keempat adalah olahraga. Jadi olahraganya boleh apa aja, mau yang kardiovaskular boleh, mau yang weightlifting much better sebenarnya karena dia lebih pendek gitu ya, kamu nggak buang waktu. Bisa juga mungkin kalau kalian yang cewek-cewek lebih senang yoga, pilates, yang stretching, intinya kan terjadi gerakan untuk pembakaran kalori gitu ya. Nah, di sini jadi ini adalah cara untuk membantu mengurangi kalori gitu sebenarnya. Tapi balik lagi, kalau kamu udah defisit kalori, terus kamu tambahin dengan olahraga, apapun olahraganya, sebenarnya secara nggak langsung kamu juga akan membantu dan memaksa tubuh kamu untuk ayo lebih lagi pakai nih lemak kamu supaya lemaknya dipecah lagi menjadi energi ketika kamu olahraga dan kamu jadi cepet banget kurusnya. Dan yang kelima, ini usulan terakhir ya, makanya aku taruh di nomor 5 adalah menggunakan fat burner alami. Di sini aku sebutnya fat burner alami ya, bukan fat burner buatan yang entah kimia-kimia terus kayak bikin kamu detak jantung dan lain sebagainya. Aku sih tidak merekomendasikan itu. Di sini adalah fat burner alami yang beberapa sih aku pakai juga kalau aku lagi olahraga ketika diet. Apa sih fat burner alami? Yang pertama itu adalah kafein. Aku pernah bahas juga di video aku tentang kopi, gimana kopi bisa membantu menurunkan berat badan aku sangat banyak gitu ya. Jadi kafein ini jelas bermanfaat banget untuk menjadi fat burner ketika kamu lagi mau kurusin badan. Yang kedua adalah whey protein. Jadi whey protein ini prinsipnya sama kayak yang tadi aku bahas di tentang penambahan protein gitu ya. Tapi ini versi fat burner atau versi tambahan suplemen gitu. Jadi intinya prosesnya adalah kita meningkatkan massa otot, terus juga protein ini bisa membantu kita lebih kenyang, nambahin energi kalau kamu olahraga. Jadi dia membantu mensupport untuk aktivitas-aktivitas yang tadi aku udah jabarin sebelumnya. Yang ketiga adalah serat. Serat ini sekarang sih sebenarnya banyak ya gitu suplemen-suplemen serat yang kamu tinggal masukin ke air terus kamu minum. Jujur aku bukan tipikal pengguna fat burner yang versi serat gitu ya, tapi ini boleh juga digunakan untuk teman-teman yang mungkin udah ujung banget nih, udah nggak bisa nih, nggak tahu mesti diapain gitu ya, butuh bantuan lebih cepat, boleh juga digunakan serat karena kan prinsipnya sama nih. Jadi semakin seratnya tinggi, kadar glukosanya akan semakin lambat memproses insulinnya, jadi insulinnya juga nggak akan mengumpulkan kalorinya menjadi cadangan lemak terlalu cepat. Jadi intinya fokusnya itu protein untuk massa otot, terus juga serat untuk menurunkan insulinnya, dan juga kafein untuk meningkatkan energi ketika kamu olahraga. So itu dia 5 tips aku untuk bakar lemak bukan bakar kalori gitu ya. Jadi jangan fokus pada kalorinya aja, tapi kamu juga harus fokus pada pembakaran lemaknya. Dan kuncinya cuma satu, kalian harus pertama kali itu belajar menghitung kalori. Kamu tahu kalori kamu berapa, kamu harus defisit dari sana, dari makanan yang udah defisit, kamu tambahin olahraga, tambahin lagi dengan fat burner, terus juga ubah karbohidratnya jadi karbohidrat kompleks, dan tingkatkan proteinnya. Aku jamin kalian bakal bakar lemak super efisien dan super cepat. Jadi kamu juga bakal cepet kurus dan bentuk badan kamu juga bakal ideal.
So itu dia sharing dari aku. Kalau kalian suka dengan isi konten aku, jangan lupa untuk selalu support aku dengan subscribe, like, comment, and share. Oke? Thank you and bye-bye. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so